Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan kewajiban kita sebagaimana seorang muslim, yaitu thalabul ilmi atau mencari ilmu. Bagaimana kabar anak-anak Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Coba perhatikan baik-baik dalam materi ini. Mudah-mudahan dalam materi penjelasan ini anak-anak Bapak sekalian bisa paham dan bisa mengerti sehingga mampu melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, coba lihat, perhatikan baik-baik, lihat gambar yang ada pada kesempatan ini. Gambar yang kita lihat menurut kita, apakah yang melatar belakangi seorang ibu ini melaksanakan sujud? Nah, nanti kita akan bahas apa penyebab seorang ibu ini melakukan sujud. Nah, ada gambar yang kedua. Kita lihat juga, perhatikan, ada seseorang laki-laki yang juga melakukan sujud. Nah, lihat dan perhatikan baik-baik. Pada hal ini, seorang laki-laki atau pria ini melakukan sujud di depan Al-Quran. Kenapa demikian? Maka perhatikan juga baik-baik. Nanti kita juga akan membahas kenapa demikian. Selanjutnya, di sini juga ada gambar yang bertulisan, "Aduh, aku lupa rakaat sholat. Harus gimana nih?" Nah, ini sering mungkin kita dalam melaksanakan ibadah sholat, kita ada seperti ini. Ketika kita sholat, kita terbayang sesuatu, sehingga kita beranggapan sholat saya sudah berapa rakaat ini? Apakah sudah 2? Apakah sudah 3? Lupa kita. Nah, kenapa demikian dan bagaimana solusinya? Apakah kita mesti mengulang sholat lagi? Nah, maka nanti kami akan jelaskan. Baik, langsung saja kita akan menjelaskan. Pertama, mengenai tentang sujud syukur. Apa itu yang dimaksud dengan sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat tersebut penyebabnya karena telah terhindar dari mala bahaya. Ini yang disebut dengan sujud syukur. Jadi apabila seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari mala bahaya yang terjadi pada dirinya, itu dia melakukan sujud syukur. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, karena bahaya yang terjadi pada seseorang, lalu pada saat tersebut dia tidak memperoleh bahaya tersebut, sehingga dia bersyukur karena tidak mendapatkan kesusahan dari mara bahaya yang terjadi pada hari tersebut. Nah, maka pada saat itu pula lah seseorang itu atas mara bahaya tersebut dia mengerjakan atau melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Abi Badran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amruhu yasurruhu aw busra bihi kharrasa jidan sukra lillah." Rawahul Abu Daud dan wa Tirmizi. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, yang artinya dari Abu Badran, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Inilah dalil yang kenapa kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Selanjutnya,
bagaimana tata cara pelaksanaan sujud syukur. Baik anak-anak Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan praktek bagaimana tata cara pelaksanaan sujud syukur. Nah, untuk pembahasan ini, mari sama-sama kita perhatikan tata cara sujud syukur dalam video berikut ini. Yaitu cara sujud syukur. Yang pertama dimulakan dengan niat, saja aku sujud syukur kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua iaitu takukan dengan takbiratul ihram, diikuti meletakkan tangan di antara pusat dan juga dada kita seketika dan disusuli dengan takbir dan terus sujud. Dan disunatkan ketika sujud kita membaca iaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi seperti mana solat biasa, ataupun membaca iaitu seperti mana bacaan dalam sujud tilawah, sajada wajha lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ataupun boleh kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan diakhiri dengan memberi salam. Jadi begitulah iaitu sedikit sebanyak tata cara ringkas iaitu menunaikan dan melakukan sujud syukur. Dari hasil video yang sama-sama kita perhatikan dan kita tonton tadi, maka dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Bacaan sujud syukur adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itulah bacaan sujud syukur. Baik anak Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya materi kita mengenai tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam solat. Kenapa demikian? Pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun solat seperti lupa melakukan ruku', iktidal atau sujud. Dan yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Dan yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa kunut. Dan yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Dan yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'ad Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam solat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan solatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, mengenai bagaimana cara pelaksanaan sujud sahwi, mari kita tonton video berikut ini. Apa yang harus dilakuin saat kita lupa tahiyat awal dalam sholat? Jawabannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Gini caranya. Setelah membaca doa tahiyat akhir, bagian innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Tapi yang harus kita lakuin adalah pertama, langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kedua, kita bangun, duduk di antara 2 sujud dan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketiga, lakuin sujud sahwi lagi. Bacaannya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun, duduk tahiyat akhir dan langsung salam. Selesai. Semoga bermanfaat.
Setelah kita menonton video tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yas'u. Nah, inilah tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Mudah-mudahan siswa-siswa Bapak paham dalam penjelasan mengenai sujud sahwi. Baik anak Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi selanjutnya mengenai tentang sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaan sampai pada ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Mana ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran? Ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran yang diperintahkan kita untuk sujud tilawah ada 15. Bisa dilihat di sini ada Quran surat Al-A'raf ayat ke-206 dan terdapat juga dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-15. Ada juga dalam surat An-Nahl ayat ke-49. Ada juga dalam surat Al-Isra ayat ke-109. Ada juga dalam surat Al-Hajj ayat ke-18. Ada juga dalam surat Al-Maryam ayat ke-58. Ada juga dalam surat Al-Hajj ayat ke-77. Ada juga dalam surat Furqan ayat ke-60. Ada juga dalam surat An-Naml ayat ke-25. Ada juga dalam surat An-Sajadah ayat ke-15. Ada juga dalam surat As-Sad ayat ke-24. Ada juga dalam surat Fusilat ayat ke-38. Ada juga dalam surah An-Najm ayat ke-62. Ada juga dalam surah Al-Insyiqaq ayat ke-21. Ada juga dalam surah Al-Alaq ayat ke-19. Nah, bagaimana tata cara pelaksanaan sujud tilawahnya? Mari sama-sama kita perhatikan video berikut ini. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu Akbar. Kok tiba-tiba sujud di tengah baca Quran? Kenapa ya? Itu namanya sujud tilawah. Sujud tilawah disunnahkan ketika membaca ayat sajadah yang ditandai dengan tanda seperti ini. Gimana sih caranya? Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, mengucap takbir untuk sujud. Yang ketiga, bersujud seraya membaca bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Selanjutnya, takbir untuk bangkit dari sujud dan melanjutkan bacaan Al-Quran. Video yang sama-sama kita tonton tadi dapat kita ambil sebuah kesimpulan kalau ada 15 surat yang terdapat dalam Al-Quran yang telah kami sebutkan tadi, pada saat ayat-ayat yang diperintahkan untuk sujud, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah sambil membaca sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqau sam'ahu wa basarahu bi'aulihi wa quwatihi. Itulah tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Nah, demikianlah penyampaian Bapak pada kesempatan hari ini mengenai tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi dapat kita ambil intisarinya dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup materi ini dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.